teman-teman, perkenalkan nama saya Mahira Ilma. Saya merupakan mahasiswi dari Teknologi Pangan angkatan 2019 di Universitas Diponegoro. Di sini saya akan membawakan olahan susu menjadi basic sauce yang kita kenal sebagai bechamel sauce. Di samping pengolahannya, saya juga akan menjelaskan mengenai fakta-fakta di balik proses, parameter sensori, dan juga fenomena-fenomena yang menyertainya. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita memulai membedah fakta, ada baiknya dong kita kenalan dulu dengan apa yang namanya bechamel sauce. Sebenarnya bechamel sauce ada dalam bahasa Indonesia berarti saus putih, merupakan salah satu dari 5 mother sauce dalam dunia kuliner klasik Prancis. Bechamel sauce sendiri juga merupakan komponen penting dari hidangan kontinental. Hidangan kontinental adalah set makanan yang berasal dari negara Amerika, negara Prancis, dan juga negara Eropa. Dengan ciri-ciri yaitu memiliki pra-persiapan pengolahan makanan. Nah, jadi bechamel sauce ini masuk ke bagian pra-persiapan pengolahan makanan tersebut. Untuk acuan yang digunakan dalam pembuatan bechamel sauce kali ini menggunakan jurnal oleh Kim et al. Tahun 2013 dengan judul Quality and Sensory Characteristics of Bechamel Sauce with Freeze-Dried Mugwort tanpa menambahkan freeze-dried mugwort di dalamnya, dikombinasikan dengan resep yang dibuat oleh channel YouTube dari Very Easy Recipes. Pembahasan pertama adalah prinsip dari pembuatan bechamel sauce. Kunci dari pembuatan bechamel sauce adalah menyatukan komponen whole milk dengan roux. Nah, roux itu apa? Roux merupakan pasta yang terbentuk dari komponen air, polisakarida, dan juga lipid, hasil dari proses whisk yang dilakukan secara kontinu pada suhu panas. Roux terbentuk setelah melalui 3 fase. Fase yang pertama yaitu melelehnya butter pada titik lelehnya, kemudian diikuti fase peningkatan mobilitas air dan lipid, serta fase terakhir ada peningkatan viskositas. Setelah nantinya roux terbentuk, whole milk dimasukkan dan ikut diaduk secara kontinu, sehingga dapat dikatakan
Prinsip dari bechamel sauce ini adalah multi-komponen yang dapat dianggap sebagai emulsi minyak pada air dan mengandung sedikit partikel tersuspensi seperti pengental dan juga rempah-rempah. Dan selanjutnya adalah jenis susu sapi yang digunakan. Susu sapi yang digunakan adalah susu sapi full cream. Nah, susu ini merupakan susu sapi yang tidak dikurangi kadar lemaknya. Kandungan dalam susu ini meliputi lemak, protein, laktosa, dan juga air bersamaan dengan sedikit komponen-komponen pendukung seperti sitrat, enzim-enzim fosfolipid, vitamin A, B, dan juga C. Untuk pengolahan susu full cream, karena susu ini mengandung banyak gula laktosa, akan memicu berbagai reaksi yang terjadi. Salah satunya yaitu glikasi. Fenomena glikasi ini terjadi karena adanya protein dan laktosa yang direaksikan dengan panas sehingga membentuk glukos karbonil ke protein atau ke lemak tanpa bantuan enzimatik. Glikasi ini memberikan efek yaitu warna produk pangan yang cenderung kecoklatan dan untuk beberapa olahan ini digemari oleh konsumen. Selain itu, proses glikasi juga mempengaruhi proses penghilangan aroma ternak asalnya karena adanya senyawa melanodin yang ikut serta menurunkan aroma asal ternak. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan sensori. Sensori yang didapatkan dari bechamel sauce yang telah dibuat memiliki warna yang putih pucat, aroma campuran susu rempah, viskositas yang lentur, dan rasa gurih umami dicampur dengan asin. Sensor yang pertama yaitu ada warna putih pucat dari bechamel sauce paling dipengaruhi oleh jenis roux yang kita gunakan yaitu white roux. Pemilihan white roux dicampur dengan susu akan mempertahankan warna dari bechamel sauce ini yaitu putih pucat. Kemudian untuk sensor yang kedua ada viskositas. Viskositas terbentuk akibat formulasi roux yang merupakan kombinasi tepung dan mentega yang membentuk pasta semi padat. Ketika resep dasarnya itu, bagian yang sama dari tepung dan mentega akan membentuk campuran, menyebabkan pati dapat menyerap kelembapan dan kemudian membentuk granula. Faktanya, untuk campuran yang dimasak pada suhu 70-90 derajat Celcius akan membentuk bechamel sauce yang halus seperti sutra, butiran tepung menyatu seutuhnya, dan viskositas semi padat. Gumpalan ini berinteraksi dengan whole milk, membentuk tekstur yang lentur, creamy, dan juga memberikan rasa kental di mulut. Pembentukan tekstur yang lentur dan creamy ini sebenarnya terbentuk ketika terjadi pembentukan reaksi kompleks amilosa lipid saat viskositas mencapai tingkat yang diharapkan. Di sini lipid membentuk senyawa inkulasi dengan amilosa yang terkunci selama pemasakan. Nah, bagian molekul lipid ini akan tertanam dalam rongga helix amilosa. Atribut sensori yang terakhir ada rasa dan aroma. Secara teknis, pembentukan bechamel sauce ini melibatkan interaksi protein susu dan lipid butter dengan molekul pati dari tepung. Campuran yang dimasak menginduksi reaksi pencoklatan non-enzimatik bernama Maillard yang menghasilkan kompleks lemak pati. Nah, kompleks lemak pati ini ada metil keton dan juga ada ketoenol siklik. Kedua senyawa tersebut memegang peran penting dalam pembentukan preferensi bau yang menyenangkan dan membentuk aroma khas bechamel sauce. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi fenomena-fenomena yang terjadi. Nah, untuk bechamel sauce itu titik paling krusialnya ada di pengaruh suhu dan waktu. Waktu memasak yang dianjurkan dalam pembuatan bechamel sauce adalah 2-3 menit pembuatan roux, dilanjutkan dengan 5 menit pengadukan setelah susu dituangkan. Kegiatan tersebut dilakukan pada suhu 80 derajat Celcius, mengingat gelatinisasi pati itu terjadi mulai pada suhu 55 derajat Celcius, mencapai maksimum pada suhu 78 derajat Celcius, dan berakhir pada suhu 90 derajat Celcius, atau kemudian pati pecah.
Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa suhu yang lebih tinggi dan waktu yang lama akan berdampak pada pengurangan daya pengental serta perubahan warna. Pembahasan kita yang terakhir yaitu ada saran penyimpanan. Secara umum, bechamel sauce ini sebagian besar sebenarnya stabil dalam kondisi penyimpanan apapun, bahkan dalam menghadapi siklus beku cair. Namun beberapa rekomendasi dari referensi menyatakan bahwa penyimpanan suhu dingin dianjurkan untuk mengurangi laju pertumbuhan mikrobiota pada bechamel sauce. Setelah mengetahui tentang bechamel sauce nih, ini kan baru saus dasar ya. Ada baiknya juga dong kita bisa mengetahui salah satu aplikasi dari bechamel sauce ini. Nah, ayo kita tonton video berikutnya untuk mengetahui proses olahan lanjutan dari bechamel sauce menjadi produk jadi. Itu tadi segala bentuk pembahasan dari bechamel sauce serta produk olahannya. Sekian dari Mahira Ilma, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.